5 warga Nahdiyin yang diantaranya juga terdapat pengurus menemui Presiden Israel Isaac Herzog beberapa waktu yang lalu. Meski PBNU menyebut kelimanya berangkat tidak mewakili organisasi, namun pertemuan tersebut berbanding terbalik dengan sikap Nahdlatul Ulama yang selama ini menentang agresi militer Israel di Palestina. Lalu bagaimana tindak lanjut dari PBNU? Adakah sanksi yang akan diberikan? Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami dari luar studio ada Ketua PBNU Bidang Media, IT dan Advokasi Syafiq Ali. Assalamualaikum, selamat sore Pak Syafiq, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat sore Mas. Baik, Pak Syafiq langsung saja. Jadi artinya apakah hanya menunggu kedatangan mereka di Indonesia lalu kemudian diklarifikasi atau kemudian sebetulnya PBNU hari ini sudah mendapatkan informasi begitu? Apa tujuan ke sana, siapa yang kemudian sponsori begitu Pak Syafiq? Kami belum mendapatkan informasi, jadi motif teman-teman berangkat ke sana, siapa yang mengundang, siapa yang memfasilitasi, dan apa yang dilakukan di sana. Kami belum mendapat informasi, tetapi kami sudah dapat informasi bahwa 5 orang kader NU yang berkunjung ke Israel itu sekarang sudah balik ke Indonesia. Kapan kemudian pemanggilan akan dilakukan jika 5 orang itu sudah sampai di Indonesia, Pak Syafiq? Hari ini sudah dilayangkan panggilan terhadap mereka dan dijadwalkan besok siang akan dimintai klarifikasi oleh Ketua Umum PBNU. Oke, yang ingin saya tanyakan adalah apa sanksi yang mungkin dikenakan untuk 5 orang? Apakah motif akan menentukan sanksi atau pertemuannya saja ini sudah bisa membuahkan sanksi begitu Pak Syafiq? Ada banyak hal, tentu satu ya, siapa yang memfasilitasi keberangkatannya, pihak-pihak mana, kan NU punya koridor kan, NU itu layak berhubungan dengan pihak-pihak seperti apa dan tidak boleh berhubungan dengan pihak-pihak seperti apa. Kemudian di sana juga bertemu dengan siapa aja, kegiatannya apa aja dan seterusnya. Jadi ini banyak hal yang harus klarifikasi. Nah, kalau yang kedua bahwa ini kan jelas berdampak buruk buat organisasi dan saya kira melukai perasaan warga NU pada umumnya dan terutama saya kira melukai perasaan warga Palestina, sesuatu yang justru sangat dihindari oleh NU. NU hari ini sedang melakukan komunikasi intensif dengan otoritas Palestina. Kamis kemarin Gus Yahya ketemu dengan Dubes Palestina untuk membicarakan hal-hal yang mungkin dilakukan oleh NU untuk bisa menghentikan kekerasan Israel terhadap rakyat Palestina. Jadi artinya paling tidak dengan tindakan bertemu saja ini sudah mencoreng nama baik begitu ya? Ya, dalam situasi di mana bom Israel masih dijatuhkan dan peluru Israel masih ditembakkan kepada rakyat Palestina, berkunjung ke sana aja itu sudah sebuah kesalahan besar. Oke. Sanksi apa yang kemudian bisa, kalau kemudian itu sudah masuk definisi kesalahan besar, Pak? Ya, tentu karena beberapa ini kan kader, beberapa pengurus, beberapa bukan. Kalau yang kader mungkin saja diberhentikan, gitu. Kalau yang pengurus mungkin saja diberhentikan, kalau yang kader ya tentu saja akan diberikan teguran keras. Selain bahwa kasus ini juga memang menjadi pelajaran buat organisasi ya. NU ini kan anggotanya banyak, warganya puluhan juta, kadernya juga banyak sekali, di mana selama ini memang di NU itu berorganisasinya kan relatif longgar. Baik. Siapapun bisa mengatasnamakan NU, bisa pakai atribut NU untuk hal-hal yang menurut mereka sendiri pelajaran buat PBNU bahwa memang untuk hal-hal yang saya kira punya resiko dan itu buat para pengurus atau buat kader ya diwajibkan untuk berkonsultasi atau melapor dulu ke PBNU. Baik, Pak Syafiq, saya ingin lebih jauh begitu melihatnya. Apakah kemudian nanti PBNU tidak hanya memanggil 5 orang itu saja atau kemudian yang pengurus 2 orang atau juga nanti jangan-jangan juga akan memanggil misalkan badan otonom. Sekjen Anda mengatakan ada yang juga menjadi pengurus dari Badan Otonom, ada yang juga menjadi dosen dari Universitas Nahdlatul Ulama. Ya, begitu. Betul. Yang dipanggil besok bukan hanya 5 orang ini, tetapi juga ketua-ketua dari institusi tempat mereka aktif. Oke. Gitu. Jadi ada yang dari Banom, ketua Banom, ada Pak Garnusa, ada Pak Tayat. Itu saya tadi udah menghubungi 2 ketuanya, baik Pak Garnusa, dan ada juga yang dari institusi kampus. Kita juga udah menghubungi rektornya. Oke, jadi tapi paling tidak sejauh ini tentu ada komunikasi informal Anda sebagai pengurus kepada masing-masing ketua lembaga badan itu. Artinya memang apakah standing mereka selama ini memang berbeda dengan PBNU, dengan warga Nahdiyin yang memang menentang Israel atas agresinya ke Palestina begitu Pak Syafiq?
Saya kira spending mereka mungkin tidak berbeda, tapi mereka ini terlalu naif. Oke. Mereka terlalu naif, mungkin berkaca bahwa Gus Dur pernah ke Israel, Gus Yahya pernah ke Israel gitu ya. Mereka kemudian naif bahwa dengan mereka memenuhi undangan Israel itu bisa menyampaikan aspirasi mereka gitu. Jadi mungkin itu. Jadi naif. Padahal kita tahu bahwa dunia sudah bersikap keras terhadap Israel, sudah mengecam dan Israel bergeming. Mereka tetap mengebom wilayah-wilayah Palestina dan membunuh rakyat-rakyat Palestina gitu. Nah, jadi menurut saya ini lebih kenaifan. Tapi artinya adakah informasi yang Anda atau pengurus PBNU terima begitu? Apakah memang sudah ada konfirmasi atau mereka menanyakan kepada rekan-rekan pada badan-badan mereka bernaung begitu sebelum berangkat begitu Pak Syafiq? Saya tidak dapat informasi bahwa teman-teman ini berkonsultasi dulu dengan yang lain. Saya ada yang mungkin kenal cukup baik, ya, dan saya juga heran kenapa dia misalnya tidak berkonsultasi dulu atau meminta pendapat saya dulu, misalnya seperti itu. Padahal dalam beberapa hal yang lain, dalam beberapa kasus diundang ke luar negeri, itu kader ini bertanya sama saya, juga minta dukungan saya gitu. Jadi memang ini tampak teman-teman ini berjalan sendiri, makanya kita pengen tahu kenapa teman-teman ini seperti berjalan sendiri, padahal PBNU sedang benar-benar mengupayakan agar menekan Israel agar menghentikan kekerasannya. Atau kemudian adakah informasi kedekatan kelima rekan-rekan ini kemudian dengan mungkin aktivis komunitas tertentu begitu yang akhirnya memang bisa menjembatani, bisa membawa mereka ke Israel begitu, mengingat Indonesia tidak punya hubungan diplomatik, Pak Syafiq? Ya mungkin saja, mungkin saja. Artinya Israel itu kan juga punya koneksi, punya kontak-kontak di Indonesia yang berusaha untuk membangun relasi, membangun network dengan pihak-pihak yang di Indonesia yang dianggap punya pengaruh sosial atau politik. Nah itu mungkin saja, karena saya sendiri sebelum COVID saya pernah ditawari, tetapi saya menolak, gitu. Padahal waktu itu tidak dalam situasi konflik bersenjata seperti sekarang, gitu. Jadi selalu ada pihak-pihak yang memang sepertinya mendekati figur-figur tertentu yang dianggap, gitu ya, bisa diajak ke Israel untuk mungkin membantu mereka untuk mencari validasi lah. Kita tahu bahwa hari ini dunia sedang menjauh dan meninggalkan Israel pada dasarnya, sehingga Israel berkepentingan besar untuk mencari pihak-pihak yang dianggap bisa berdiri di posisi mereka. Baik, oke. Terakhir kalau begitu Pak Syafiq, artinya bagaimana sikap dan respon PBNU hari ini untuk kembali meyakinkan masyarakat bahwa 5 orang itu bukan mewakili PBNU, tidak bertentangan atas sikap PBNU, warga NU, dan masyarakat Indonesia yang sampai hari ini masih mengecam agresi Israel di Palestina, begitu Pak Syafiq? Saya kira kalau warga NU, saya kira sudah tahu ya, saya kira PBNU jelas, karena dalam sejarahnya PBNU nggak pernah tidak mendukung Palestina, dan selama peperangan ini, konflik bersenjata ini, PBNU juga sudah mengeluarkan sejumlah statement dari mengecam nyampe menyerukan agar warga Nahdien memandangkan sholawat nariyah dan seterusnya. Jadi saya kira di sisi warga Nahdien, saya kira ya, PBNU tidak perlu meyakinkan di situ, tapi bahwa ini memang ada konsekuensi yang saya kira di level internasional, gitu kan? Karena kan dunia internasional itu kan mungkin membaca bahwa ketika ada orang yang dianggap representasi organisasi tersebut, pasti dia punya mandat dari organisasi tersebut. Dunia internasional kan nggak biasa dengan informalitas ala NU, jadi mereka mungkin akan membaca seperti itu, yang itu merugikan NU, merugikan apa yang sedang dibangun oleh Gus Yahya di dunia internasional. Langkah yang dilakukan PBNU, selain misalkan bertemu dengan kedubes Palestina pada beberapa waktu yang lalu, akankah itu akan dilakukan lagi? Ya, saya kira hasil dari pertemuan kemarin sedang membicarakan untuk pertemuan antara otoritas Palestina, bukan hanya dubes, dengan jajaran dengan ketua PBNU. Baik, oke. Terima kasih atas konfirmasi dari Anda, Pak Syafiq, Ketua PBNU, Bidang Media, IT, dan Advokasi. Selamat sore, sehat selalu Pak Syafiq. Selamat sore.